Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan malam ini kita akan memanfaatkan waktu maghrib isya kita untuk sama-sama menambah iman kita, menambah semangat kita untuk bisa terus belajar ilmu syar'i, belajar syariat ini dengan baik. Dan kita akan mengangkat pembahasan terkait dengan seperti apa gambaran orang-orang saleh yang hidup sebelum kita dalam proses menuntut ilmu agama, sehingga hari ini kita dengan mudah bisa merasakan hasil perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu syar'i. Hari ini kita mudah untuk belajar ilmu agama disebabkan karena semangat mereka, perjuangan mereka yang kalau kita lihat mau cari pada zaman hari ini nampaknya belum bisa menandingi semangat juang perjalanan menuntut ilmu mereka. Maka mudah-mudahan kita angkat sedikit dari sejarah kehidupan mereka ini, bisa menambah semangat kita semua untuk belajar. Nah, kita tahu bersama jemaah sekalian, ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan harta untuk umat ini, namun mereka meninggalkan ilmu yang diwariskan untuk para ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta. Innama warathu al-ilm. Mereka hanya meninggalkan mewariskan ilmu. Perhatikan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir." Siapa yang mendapatkan warisan itu, mengambil warisan itu, maka sungguh dia telah mendapatkan jatah warisan yang teramat tinggi nilainya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka jemaah sekalian, ilmu agama itu adalah sebuah warisan yang sangat bernilai. Andaikan ilmu agama itu datang dalam bentuk benda, harta seperti ini, maka semua orang akan berebutan untuk mengambilnya. Orang-orang pasti akan memaksa mengambil dari kita ilmu itu. Tapi karena ilmu agama ini sesuatu yang tidak nampak, maka tidak banyak orang yang menyadarinya. Kemudian mereka pun ingin mengambil ilmu itu. Hanya orang-orang yang punya kesadaran tinggilah yang kemudian menempatkan ilmu itu pada tempat yang memang Islam telah menempatkannya seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga para ulama itu adalah pelita untuk umat ini. Dia bagaikan pelita, cahaya yang menerangi kegelapan dari umat ini.
Nabi Allah Subhanahu wa taala telah tidak bersama dengan kita. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dari 1400 tahun meninggalkan kita semua. Maka yang menerangi umat ini adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama. Maka mereka lah sejatinya adalah pelita umat ini. Sehingga tidak boleh kemudian kita mengabaikan para ulama. Tidak boleh kemudian kita menjatuhkan kehormatan ulama, karena para ulama itu sejatinya adalah gambaran perwakilan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang di jalan al-haq ini menyeru untuk kembali ke jalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian, dari sini patutlah jejak-jejak perjalanan mereka kita juga ikuti. Jejak perjalanan para ulama itu tidak ada jalan lain bagi kita hari ini mau istiqomah mengenal Allah dan Rasulnya kecuali mengenali atau mengikuti jejak para ulama kita hari ini. Baik dalam keadaan mereka berdakwah, baik akhlak mereka, baik adab mereka, proses mereka mengamalkan ilmu, bahkan proses mereka di dalam menuntut ilmu agama, semua itu dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan wara', dan kita pun sangat dianjurkan untuk mengikuti jejak tersebut. Hari ini ketika umat Islam meninggalkan ilmu, jangan harap amalannya bisa menjadi maksimal di sisi Allah. Hari ini umat ini tenggelam pada dua hal, ilmiah dan amaliyah. Ilmiah dan amaliyah. Ilmu agama ketika tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya, demikian juga amalan, maka jangan pernah berharap peradaban itu akan kita dapatkan. Jangan pernah berharap Islam itu menjadi Islam agama yang ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Nah, ketika kita mentakzim ilmu, mengagungkan ilmu, otomatis kita mengagungkan ulama. Disitulah permulaan dari cahaya kebangkitan umat Islam. Sekali lagi, ketika mereka menempatkan ilmu pada posisi yang teragung, kemudian ulama pun ikut pada posisi itu, disitulah kemudian insya Allah kita akan merasakan perkembangan umat Islam yang signifikan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapakah para salaf itu? Apakah kemudian dia merupakan sekte tersendiri? Itu salafi, ini bukan salafi. Tidak seperti itu pembahasannya. Salaf itu adalah mereka-mereka yang secara bahasa hidup sebelum kita. Kakek nenek kita kalau sudah meninggal dunia juga masuk dalam kelompok atau masuk dalam sebutan istilah salaf secara bahasa Arabnya. Salaf adalah mereka-mereka yang hidup sebelum kita, tetapi yang kita maksudkan di sini adalah salafus soleh, orang-orang yang soleh yang hidup sebelum kita, baik dari kalangan para ulama maupun yang sebelumnya lagi, sampai pada generasi sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah salaf kita, pendahulu kita yang teragung dari generasi salaf ini. Jadi ketika Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian sahabatnya ini lagi melahirkan generasi muridnya para sahabat, sampai dari kalangan imam-imam kaum muslimin, semua ini adalah generasi salaf. Sehingga jalan kita untuk mempelajari Islam lewat mereka untuk sampai kepada ajaran Islam yang murni. Sehingga jangan dikotak-kotakkan umat Islam, ini ajaran salaf, ini bukan ajaran salaf, ini kalau tidak mengikut ajaran salaf begini dan begitu. Tidak. Salaf itu sekali lagi dialah umat Islam itu sendiri. Jangan kemudian dipisah-pisahkan dari tubuh umat Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang salaf, maka kita batasi mereka adalah orang-orang soleh yang hidup sebelum kita, yang berjuang untuk menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan di tengah umat ini. Nah, mereka dulu ini jemaah sekalian, saat proses menuntut ilmu sangat jauh berbeda dengan kita hari ini. Ya, hari ini sungguh sangat berubah keadaannya jika kita mau membandingkan proses menuntut ilmunya para salaf terdahulu. Ya, lihatlah bagaimana mereka sangat-sangat berjuang untuk mengumpulkan ilmu yang mulia ini. Padang pasir, padang yang tandus, padang Sahara yang begitu panas itu mereka lewati, semak belukar mereka lewati, mereka lalui semua itu. Kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan
semua kondisinya demi untuk mencari ilmu, demi untuk belajar agama ini. Alhamdulillah kalau kita hari ini datang ke masjid ini dengan begitu mudahnya, kendaraan kita begitu mudahnya kita pakai, fasilitas masjid juga ber-AC dan seterusnya, ada cahaya lampu yang begitu menenangkan kita. Dulu keadaan mereka luar biasa. Mereka harus lewati padang Sahara yang begitu panas. Dalam kondisi musim dingin mereka akan merasakan dinginnya sampai ke tulang-tulangnya. Mereka harus merasakan kepanasan dan seterusnya, melewati banyak kendala-kendala untuk menuntut ilmu agama. Bahkan tidak sedikit dari mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan jangan kita membayangkan alat transportasi yang indah, yang sangat membantu bagi mereka, tidak. Sangat sederhana mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Bagaimana dengan keluarganya? Mereka juga punya anak, mereka juga punya istri. Tapi itu semua tidak menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Inilah teladan kita, para salaf kita dalam proses menuntut ilmu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini contoh proses menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke keajaiban, kekuatan hafalan mereka terhadap ilmu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam rihlah perjalanan beliau menuntut ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan istilah rihlah bagi para ulama itu bukan rihlah pergi ke pantai, bukan rihlah pergi camping ke gunung, bukan rihlah untuk bersenang-senang, camping, rekreasi. Bukan itu makna rihlah bagi mereka. Mereka, makna rihlah bagi mereka adalah dalam proses menuntut ilmu. Makanya banyak buku para ulama itu judulnya Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi. Perjalanan rihlahnya para ulama dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Mindsetnya yang ada di dalam pikiran mereka, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang asyik bagi mereka. Sama seperti kita pergi rihlah, bahagia membawa keluarga, bawa makanan, sampai di tempat rihlah alhamdulillah bersenang-senang, hati menjadi senang, pulang juga menjadi senang. Mereka jadikan kegiatan untuk mendapatkan kesenangan, merefreshing dan seterusnya itu dari proses menuntut ilmu, bukan dari yang lainnya. Coba bayangkan itu. Jadi dalam proses menuntut ilmunya adalah kesenangan bagi mereka, adalah sesuatu yang asyik bagi mereka, sehingga kendala-kendala itu bisa terselesaikan dengan baik. Tidak menjadi masalah bagi mereka ketika harus menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain dengan berjalan kaki misalnya. Tidak menjadi masalah bagi mereka ketika sampai di negeri asing, tidak ada keluarga di situ. Mereka bisa tinggal berhari-hari, pekan demi pekan, bahkan bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mereka bisa tinggal di satu negeri yang asing demi untuk mendapatkan hadis dari seorang syekh yang dia kejar ilmunya tersebut. Itu adalah rihlah bagi mereka. Itu adalah sebuah kesenangan, sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Karena mereka tahu mereka lakukan itu demi ilmu, dan Allah akan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam rihlah menuntut ilmunya, beliau seringnya hanya memakan roti yang kering. Roti yang kering. Ya, pernah lihat roti yang kering ya? Roti yang kering kan kalau di Arab itu namanya khubz yabis ya. Artinya roti yang kering ini dimakan tanpa lauk. Itu saja. Sesederhana itu. Mereka tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan apa sebentar dimakan. Saat makan juga bisa sampai berapa lama dia menghabiskan makanannya. Karena mereka tahu ilmu itu membutuhkan ya fokus yang besar, waktu yang banyak, sehingga jangan sampai habis hanya program makan saja, walaupun gratis. Makan begini. Tidak habis ya kekuatan energi hanya pada makanan saja. Ya, tidak sampai di situ. Tetapi hal yang paling penting adalah otak juga dikasih nutrisinya. Ya, itu para ulama telah telah contohkan kepada kita semua. Maka lihatlah, walaupun mungkin kalau dilihat oleh ahli nutrisi, apa yang bisa diberikan dari nutrisi dari memakan roti kering tanpa lauk? Roti kering tanpa lauk. Silahkan timbang nilai gizinya. Tapi lihatlah Imam Ahmad, namanya disebut seantero penjuru dunia ini, menjadi imam mazhab yang luar biasa. Tidak hanya melulu persoalan
saja yang diisi, yang dipikirkan. Beliau hanya makan roti kering berhari-hari. Beliau lakukan itu, tidak ada makanan. Bahkan pernah suatu ketika beliau harus kerja kasar, menjadi buruh untuk membeli makanan-makanan ringan tersebut karena tidak ada uang untuk bertahan hidup. Itu dalam proses menuntut ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan diriwayatkan beliau seringnya menahan lapar, sering menahan lapar dengan sabar dan tidak mau meminta-minta. Tidak mau meminta-minta. Imam Al-Bukhari, di mana-mana kita dengarkan namanya, hadis menjadi tenang kita ketika dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari tidak sampai pada derajat seperti itu. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya disebut namanya oleh semua penuntut ilmu ketika mengutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia menyebutkan doa kepadanya dengan mengatakan rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau tentu tidak sampai pada derajat yang tinggi seperti itu, kecuali perjuangan menuntut ilmu yang luar biasa. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Disebutkan beliau pernah makan sedikit sekali dalam sehari. Dalam satu hari beliau cukupkan makan satu kali, itu pun sedikit jumlahnya. Tidak perlu makan banyak, ya. Bahkan kadang-kadang beliau hanya makan beberapa butir dari korma saja, ya, atau potongan-potongan roti saja, cukup untuk kemudian dipakai menuntut ilmu, mencari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau tidak mau menjadikan tubuhnya itu berat dalam proses perjalanan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan beliau ingin fokus dengan menghafal hadis-hadis yang telah didapatkannya. Karena kalau perut juga terisi, kenyang perut ini, dua efeknya dari kisah beliau ini. Pertama, berat tubuh akan dibawa kemana-mana karena sudah kenyang kan. Apa aktivitas yang paling cocok kalau sudah makan orang? Tidur, ya. Yang kedua, fokus belajar itu akan menurun, fokus menghafal itu akan menurun, ya. Jadi peradaban pendidikan itu apakah bisa didapatkan hanya dengan program makan? Harus kita kembalikan juga bagaimana para ulama sangat menjadikan persoalan ini, ya, menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ini tidak menyinggung apa-apa di Ustaz. Ke situ. Imam Malik, lihatlah, diriwayatkan dari murid-muridnya, beliau datang dari jauh, sering hidup dalam kondisi yang begitu sulit, makan hanya roti dan air saja. Roti dan air, bahkan kadang beliau mengikat, ya, juga perutnya dengan ikatan karena tidak ada yang bisa dimakan, dan itu juga diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya datang dari tempat yang jauh, datang menuntut ilmu di Madinah, di Masjid Nabawi, mendatangi gurunya dalam keadaan lapar, hanya makan roti dan air, dan mengikat perutnya juga untuk menahan rasa laparnya. Inilah gambaran suasana umum para penuntut ilmu pada hari itu. Kalau kita kan begini, ada dulu ulama kondang itu selesai, namanya Kiai Haji Sukri dan Limpo, biasa di radio Gamasi dulu itu kita dengar di Makassar. Beliau bilang begini, jangan menjadi muslim merpati, tapi jadilah muslim sejati. Muslim merpati, ya merpati, kalau dikasih makanan itu kan datang semua. Dikasih jagung, datang semua. Ya, maka jangan menjadi muslim merpati. Nanti ada makan-makannya baru datang semua. Ada undangan, ada di makan-makannya. Kalau air pacet, tidak ada rapat, akhirnya tidak datang lagi. Ya, jangan jadi muslim seperti itu, tapi jadilah muslim sejati. Walaupun tidak ada makan-makannya. Ya, jadi persoalan makan ini bukan menjadi kendala yang besar bagi orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan mereka betul-betul bermujahadah menuntut ilmu, dan itu gambaran umum suasana para penuntut ilmu saat itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini kalau disebut namanya orang pikirannya adalah ulama hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu juga dikenal sangat sederhana dalam makan. Dalam perjalanan beliau cukup dengan makanan yang kasar seperti roti kering dan sedikit garam, selesai. Roti kering sedikit garam supaya ada rasanya juga, selesai. Beliau mengatakan terlalu banyak makan akan melemahkan semangat mencari ilmu. Terlalu banyak makan akan melemahkan semangat dalam
mencari ilmu. Makanya luar biasa ulama-ulama kita itu ternyata rahasianya bukan pada makanannya, tetapi memang betul-betul semangat di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Abdullah bin Mubarak ini kalau kita pelajari sejarahnya, lahir dari anak dari orang tua yang luar biasa, menjaga makanannya dari hal yang haram masuk ke tubuhnya. Lahirlah seorang anak Abdullah bin Mubarak yang betul-betul sangat cinta dengan ilmu. Dalam safar beliau menuntut ilmu, beliau sering berbagi makanan dengan teman-temannya. Karena Abdullah bin Mubarak ini terkenal ulama yang juga punya harta yang banyak. Dia sering menghajikan orang, dia kumpul hartanya orang untuk haji. Kemudian dia bawa kelompok besar untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dibagikan kembali itu hartanya, ya, dikembalikan uang yang dia kumpul tersebut. Tidak ada yang keluar sedikit pun. Abdullah bin Mubarak, ya, role model bagi seorang penuntut ilmu agama, seorang ulama sekaligus seorang saudagar kaya raya yang dermawan. Beliau ini walaupun juga dikenal sebagai ulama yang dari segi materi mumpuni, tetapi terbiasa dengan makanan sederhana, terbiasa dengan roti, kurma, bahkan terkadang menahan lapar demi mendahulukan orang lain. Subhanallah. Itulah gambaran sederhananya para ulama dalam proses menuntut. Terakhir, Imam Syafi'i. Ya, apalagi kalau Imam Syafi'i, mungkin kita sudah sering mendengarkan beliau bagaimana ibunya itu mencomot satu persatu dari unsur rumahnya, dilepas atapnya, dilepas tiangnya, dindingnya untuk membiayai anaknya proses menuntut ilmu. Karena Imam Syafi'i seorang anak yang bukan lahir dari orang tua yang kaya raya, tidak sama orang-orang yang lain mungkin dibiayai oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu, datang ke syekh fulan dan seterusnya. Imam Syafi'i tidak seperti itu orang tuanya, ya. Sehingga Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa dirinya jarang sekali kenyang. Karena kenyang membuat badannya berat dan pikirannya tumpul, kata beliau. Jadi beliau hindari yang namanya kenyang, karena kalau sampai pada posisi kenyang, berat badannya, tumpul juga otaknya, ya, tumpul otaknya. Sehingga beliau hidup dengan makanan yang begitu sederhana dan jumlahnya juga tidak banyak, ya. Nah, kalau kita melihat perjuangan mereka ini dalam menuntut ilmu agama, maka worth it lah, ya, pantaslah kemudian mereka itu bersinar namanya. Pantaslah mereka itu menjadi pelita-pelita cahaya keilmuan, yang ilmu itu merujuk kepada nama-nama mereka. Kita belajar hari ini ilmu agama merujuk kepada ilmu mereka, karena perjuangan yang tidak kecil. Dan hari ini jemaah sekalian, malu rasanya ketika kita menuntut ilmu agama, effortnya, semangatnya jauh sekali. Malu rasanya kalau mau dibandingkan dengan mereka. Kita datang kadang-kadang tidur di masjid saja, ya, kalau ada tiang, ada tembok, cari sandar, begitu masuk aja. Ya, tapi subhanallah, saya selalu bilang begini, makan saja itu boleh tidak hukumnya dalam adab makan itu sambil sandar? Boleh atau tidak? Tidak. Makan sambil sandar, ya, nggak boleh. Nabi melarang itu. Kalau makan saja perbuatan yang mubah, bagaimana kira-kira dengan ibadah seperti menuntut ilmu agama? Jadi makanya di Saudi itu kita lihat masjid-masjidnya itu ada sandarannya kan di depan. Itu bukan untuk anak-anak muda, itu diperuntukkan untuk orang-orang tua supaya dapat tempat di depan. Karena kan mereka butuh sandaran. Daripada sandar di jauh, ya, jauh dari besar masjidnya kan kalau di Saudi. Daripada sandar di dinding yang jauh dari saf pertama, dibuatkan, ya, untuk mereka juga duduk di saf yang pertama. Tak tahu kalau di sini nanti mau bikin begitu supaya orang tua kita juga duduk di depan, tidak cari sandaran kalau taklim dan seterusnya. Ya, tapi gitulah perhatian mereka supaya orang-orang tua juga bisa dapat
pahala yang besar duduk di depan. Karena begini, sebelum kita lanjut ya, saya ingat tempat yang paling afdol di dalam majelis ilmu itu di mana? Posisi duduk yang paling afdol di dalam majelis ilmu itu di mana? Yang paling dekat dengan sumber ilmu. Dari mana dalilnya? Dalilnya hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jibril. Ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Jibril yang datang dalam bentuk manusia ini, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Malaikat Jibril datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merapatkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, lututnya malaikat Jibril, lututnya Nabi dirapatkan dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Dari sini faedah yang dikeluarkan oleh ulama hadis yang mensyarah ini, posisi yang paling afdol dalam majelis ilmu adalah yang paling dekat dengan sumber ilmu. Jadi di belakang, maju gitu. Yang paling afdol kan, jangan cukupkan selalu di belakang. Kalau bisa duduk, cari majelis yang kosong. Banyak kosong di sini. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa tunjukkan semangat ya. Kan ceritanya saddidu wa qaribu. Paling kalau tidak bisa mirip-mirip, kalau tidak bisa persis, ya paling tidak mirip-mirip lah ya. Kan tidak bisa kita makan hanya roti kering tuh dengan garam. Minimal contoh di mereka dalam majelis ilmu duduk di paling depan, tapi duduk paling depan sungguh-sungguh, jangan tidur juga. So, paling depan dia tuh paling tidur. Astagfirullah. Kadang begitu. Nah, begitulah. Beda kualitas, beda perjuangan mereka dengan kita, maka beda juga kualitasnya. Ya, kita kadang-kadang bilang begini, sudah berapa tahun kita di dunia dakwah ini, di dunia taklim seperti ini, ikut pengajian 5 tahun ada, 10 tahun, belasan tahun, 20-an tahun. Tapi ketika kita rasakan ada tidak signifikan dari ilmu yang kita dapatkan, nampaknya keberkahan ilmu itu tidak melekat pada diri kita. Karena model kita saat menuntut ilmu juga berbeda dengan modelnya mereka. Ya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi diri kita semua. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan pada ulama salaf di dalam ilmu mereka, termasuk berkah pada hafalannya. Berkah pada hafalannya. Mari kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita urai sedikit contoh-contoh. Dan kita mengangkat nama-nama yang mungkin tidak akrab di telinga kita, tetapi mereka adalah ulama-ulama salaf yang menjadi contoh teladan dalam keberkahan ilmu dan hafalan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ada anak beliau namanya Abdullah. Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bercerita, Abdullah ini bercerita, ayahku, yaitu Imam Ahmad, pernah menyuruh saya untuk mengambil kitab musannaf. Musannaf itu buku hadis, ya, kumpulan hadis-hadis yang termaktub di dalam sebuah kitab disebut sebagai musannaf. Musannaf karangan Imam Waqi'. Imam Waqi' rahimahullah. Kemudian ayahku mengatakan, ya, karangan Imam Waqi', ya, Imam Waqi', tapi Imam Waqi' Ibnu Jarrah, Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah. Kemudian ayahku mengatakan, bacakan kepadaku matan hadisnya. Coba buka buku musannaf itu, karangan Imam Al-Waqi', bacakan kepada saya. Ya. Nanti ya, bacakan kepada saya matan hadisnya. Matannya, kan hadis itu ada sanadnya, ada matannya, teksnya, ada sanadnya. Maka beliau mengatakan, coba bacakan kepada saya matan hadisnya, maka saya akan membacakan kepadamu sanadnya nanti. Ya, saya akan menebak sanad hadisnya. Dan setelah itu bacakan kepada saya sanad hadis, nanti saya akan menyebutkan matan hadisnya apa. Ya. Dan anaknya Abdullah ini, ya, menjadi saksi. Yang dilakukan oleh Imam Ahmad semuanya benar. Ya, ketika anaknya membaca teks hadisnya, matannya disebutkan sanadnya benar. Begitu seterusnya. Dibalik lagi sebentar, ya,
Sanadnya disebut, Imam Ahmad menyebutkan matanya. Sanadnya disebut, Imam Ahmad menyebutkan matanya. Dan itu benar, tidak ada salahnya. Artinya lewat kekuatan apa? Hafalan dari Imam Ahmad. Kemudian Ahmad bin Yahya rahimahullahu ta'ala, beliau ulama yang lahir 200 sampai 291 Hijriah. Ya. Beliau ini pernah mengkisahkan tentang dirinya sendiri. Beliau mengatakan, saya belajar bahasa Arab pada tahun 216 Hijriah sampai menguasai kitab Ta'rif karya Al-Farra. Jadi ada kitab bahasa Arab Ta'rif karyanya Imam Al-Farra. Waktu itu saya berumur 18 tahun. 18 tahun beliau menghafalkan buku ini. Dan ketika umurku sudah sampai 25 tahun, tidak ada permasalahan yang tidak kupahami dari kitab tersebut. Semua dipahami, jadi dihafal dengan pemahamannya, lengkap dengan memahami isi kitab itu. Apa yang ada pada kitab itu telah kuhafal semuanya. Dan pada saat itu saya juga telah menghafal 100.000 hadis dari Imam Al-Qawariri. Subhanallah. Itu lihat para ulama tumbuh dengan hafalan. Umur mereka berkah dalam proses menuntut ilmu dengan hafalan. 18 tahun menghafal buku Arab, buku bahasa Arab, sembari juga menamatkan pemahaman terkait dengan buku itu, dan juga sembari menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 hadis. Bayangkan itu. Ya. Kemudian Ahmad bin Muhammad Al-Allaf rahimahullah yang wafat pada tahun 407 Hijriah. Ada seorang ulama namanya Hamzah bin Muhammad bin Tahir berkata kepada dia, saya ingin melihat engkau mendiktekan hadis dari hafalanmu, bukan dari kitabmu. Jadi muridnya ini minta kepada gurunya, coba diktekan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang engkau diktekan dari hafalan, bukan lewat kitabmu. Maka beliau mengatakan, ya, coba periksa apa yang saya diktekan kepadamu. Apabila terdapat kesalahan, maka saya tidak akan mendiktekan kepadamu lagi dengan hafalanku. Tapi jika semuanya benar, apakah kitab masih juga dibutuhkan? Artinya beliau ingin memberikan sebuah jaminan kepada muridnya, menegaskan kepada muridnya bahwa hafalan saya itu masih kuat untuk mendiktekan apa yang engkau inginkan tersebut. Ya. Dan begitulah gambaran para guru-guru hadis saat itu. Betul-betul mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kuat dalam pencatatan hadis, kuat untuk mempelajari hadis, dan kuat juga untuk menghafalkan hadis. Ya. Jadi tidak cukup sampai di situ saja kita belajar, tapi pahami dengan baik. Kalau bisa hafalkan juga hadisnya. Ya. Ishaq bin Rahawai, nah, rahimahullah taala. Beliau ini dari 161 ke 238 Hijriah hidupnya. Wafat di 238 Hijriah. Dari Ibnu Khashram rahimahullah bahwa Ishaq bin Rawahai pernah mendiktekan kepadanya 70.000 hadis dari hafalannya. Didiktekan hadis 70.000 dari hafalannya. Dan termasuk keajaiban hafalan beliau ini adalah sebagaimana yang beliau tuturkan sendiri, tidaklah saya menulis kecuali saya telah menghafalkannya, dan tidaklah saya menghafal kecuali pasti saya tidak akan melupakannya. Itu keajaiban kekuatan hafalannya, ya, Imam Ishaq bin Rahawai. Jadi metode beliau, tidaklah saya menulis kecuali saya telah menghafalkannya, dan tidaklah saya menghafal kecuali pasti saya tidak akan melupakan itu. Jadi kalau sudah dihafal, melekat, tidak akan dilupa. Ada manusia yang seperti itu. Kalau memang betul-betul dia jaga dirinya dan Allah berkahi ilmunya, penjagaannya,
dan dia tidak mengalami kelupaan dalam hafalan yang dia hafalkan. Subhanallah, lihatlah, ini isyarat dari Imam Ishaq. Pentingnya kita belajar dan mencatat. Kalau di sini tidak ada pencatatan, kekuatan hafalannya juga tidak tahu setingkat Imam apa ini. Ya, Imam Bonjol. Subhanallah. Nah, ini evaluasi bagi kita semua. Ya, coba rekam ilmu itu dengan catatan. Ya, kalaupun misalnya ada fasilitas rekaman seperti ini, pulang buka YouTube, catat itu 1 menit atau 1 kata, 1 kalimat, pause lagi, catat lagi, play lagi, pause lagi, catat lagi, dan seterusnya. Ya, sehingga betul-betul kita punya. Kalau saya pribadi itu begitu, metode saya dulu waktu belajar di Stiba dulu, rekamannya Ustaz saya catat semua. Ada buku saya itu, nggak tahu dibawa banjir pernah itu. Rekaman dari taklimnya Ustaz saya catat semuanya. Ya, catat. Jadi iman kepada apa, pembahasan apa, dicatat semua, dalil-dalilnya, ya, dan seterusnya. Catat supaya mudah untuk kita kembali membuka catatan kita, belajar lagi dan seterusnya. Ya. Nah, beliau juga menulis kitab tafsir dan musnad di kepalanya, lewat hafalannya, bukan di kertas. Yang ini uniknya, Imam Ishaq bin Rawahai ini menulis, tapi menulisnya itu di kepala. Ini sebuah ungkapannya, sebuah ungkapan yang menunjukkan hebatnya beliau ini. Menulis tafsir, menulis musnad hadis. Musnad hadis itu kumpulan hadis-hadis yang jumlahnya ratusan ribu itu direkam di kepala beliau. Dan kalau beliau mau mendiktekan, maka beliau diktekan langsung dari hafalannya sesuai yang dia susun di kepalanya tersebut. Ya. Jadi tidak sulit bagi beliau untuk menyebutkan urutan-urutan yang beliau sudah susun itu, didiktekan langsung, dikeluarkan dari kepalanya. Nah, ini keajaiban dari Imam Ishaq bin Rawahai tadi. Kemudian Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim bin Yazid Ar-Razi, biasa didengar dengan istilah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 264 Hijriah. Beliau mengkisahkan dirinya sendiri. Beliau mengatakan, di rumahku terdapat kitab yang kutulis sejak 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu di rumah saya ada buku, ada kitab yang saya tulis dengan tangan saya sendiri sejak 50 tahun yang lalu. Kemudian beliau katakan, aku masih ingat tata letak kitabnya, di halaman berapa, di baris keberapa dia berada. Setelah 50 tahun. Dan beliau mengatakan, padahal aku tidak pernah membacanya sejak aku menulisnya. Jelas ini? Ditulis kitab itu 50 tahun yang lalu. Beliau masih ingat tata letak apa yang beliau ingin cari, ada di situ. Apa yang beliau sebutkan masih ingat betul, mana kanan kiri, baris atas, baris bawah, dan seterusnya. Dan saya tidak pernah membaca lagi setelah menulis buku itu. Setelah selesai penulisannya 50 tahun kemudian, tidak pernah dibaca selama 50 tahun itu. Tapi beliau mengatakan, saya masih ingat. Ya, saya masih ingat tata letak dari buku tersebut. Dan tidaklah telingaku ini mendengarkan ilmu sedikit pun, kecuali pasti akan melekat di hatiku. Jadi ini hebatnya mereka itu, tidak dilihat mencatat memang, hanya menggunakan dan mengandalkan indera pendengarannya. Beliau mengatakan, tidaklah telingaku mendengarkan ilmu, kecuali pasti melekat di hatiku. Melekat di hatinya, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Maka perhatikan, apabila saya hendak jalan di pasar di Baghdad, di Irak, kemudian saya mendengarkan ada yang memainkan alat musik, maka saya tutup telingaku dengan jari, khawatir hal itu juga akan melekat di hatiku. Jadi dia mendengarkan musik dimainkan di pasar di kota Baghdad ini, di Irak, saya tutup telinga saya dengan jari, khawatir nanti, ya, syair-syair musiknya juga akan terhafalkan dan tinggal di hati saya. Ya, alhamdulillah, itu bagaimana penjagaan mereka terhadap ilmu itu, tidak mau mencampurkan di dalam hatinya dengan sesuatu yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan, ya, tipis-tipis.
Tipis-tipis. Kadang-kadang nasyid yang kita dengarkan juga sudah bercampur dengan musik, ya. Dan itu seakan tidak ada permasalahan, ya. Subhanallah. Beliau juga mengatakan, saya menghafalkan 200.000 hadis. Perhatikan, saya menghafalkan 200.000 hadis dengan kualitas hafalan seperti membaca Qul huwallahu ahad. 200.000 hadis dengan kelancaran dan ketepatan hafalan sama seperti kekuatan kita atau kualitas kita membaca Qul huwallahu ahad. Saya yakin kalau saya suruh baca Al-Ikhlas tidak perlu merojah, ya kan? Tidak perlu merojah karena sudah dihafal mati, dihafal di luar kepala, ya sudah dihafal betul itu. Nah, beliau katakan 200.000 hadis kualitas hafalannya sama seperti Qul huwallahu ahad. Dan ketika beliau muzakarah, murojaah, beliau bisa membaca hadis 300.000 hadis. Jadi murojaahnya beliau itu, murojaah hadisnya adalah 300.000 hadis. Subhanallah. Jadi mereka itu betul-betul jaga ilmunya dengan baik. Ali bin Umar Ad-Darulqutni, biasa kita dengar ya, Imam Darulqutni. Beliau lahir 306 Hijriah dan wafat 385 Hijriah. Dari Al-Azhari beliau berkata, saya pernah mendengarkan bahwa Ad-Darulqutni ini pernah hadir di majelisnya Imam Ismail As-Safar. Tapi saat hadir di dalam majelis itu, Imam Darulqutni ini justru menulis hadis yang lain. Sementara Imam Ismail As-Safar ini terus mendiktekan hadis kepada murid-muridnya. Bisa dibayangkan ini? Gurunya mendiktekan hadis, Imam Darulqutni menulis, tapi bukan yang didiktekan sama gurunya. Menulis hadis yang lain yang beliau dapatkan di tempat yang lain, di nuansa yang lain, di majelis yang lain. Akhirnya setelah pelajaran selesai, ada di antara murid ini yang menegur beliau, tidak sah periwayatan hadismu dan kau tidak dianggap meriwayatkan dari Imam Ismail ini. Kan begitu, ya, tradisi para ulama meriwayatkan dari gurunya, sehingga teman majelisnya mengatakan, engkau ini tidak sah kalau mengatasnamakan engkau dapatkan riwayat hadis dari Ismail, karena lain yang disampaikan oleh guru, lain yang kamu catat. Artinya fokusmu tidak ada di dalam majelis ilmu, engkau tidak mendengarkan talqin hadis tersebut. Maka Imam Ad-Darulqutni mengatakan, pemahamanku tidak seperti pemahamanmu. Apakah engkau menyimak berapa hadis yang Syekh bacakan tadi? Jawab dari murid itu, tidak. Ya, orang itu justru mengatakan ketika ditanya balik, kau fokus sih mendengar juga? Mengatakan tidak. Ya, maka Ad-Darulqutni mengatakan, ya, memberitahukan beliau mendiktekan 18 hadis. Ya, lalu beliau mengulang apa yang dibaca oleh Syekh tadi. Hadis yang pertama dari fulan disebutkan matalnya, disebutkan lafaz hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis dari fulan bin fulan disebutkan sanadnya, kemudian matannya. Hadis ketiga disebutkan dari fulan bin fulan, kemudian masuk lagi ke matannya. Begitu sampai 18. Imam Darulqutni, coba bayangkan. Jadi sampai segitunya kekuatan hafalan beliau, bisa berada di dalam satu majelis, menulis untuk pelajaran di majelis yang lain, dalam kondisi dia juga menyerap ilmu di majelis itu. Ada yang begitu? Makanya saya bilang kayaknya tidak ada lagi di zaman kita hari ini keajaiban seperti itu. Kalau kita berada di dalam majelis, notifikasi WA muncul lagi. Tapi jangan lupa martabak sebentar nih. Oh ya, siap pada isyam. Oke. Jangan lupa kopi aren, ya, kopi mertua. Iya. Lain, apalagi kalau khutbah Jumat, para dai-dai di sini pasti kesal sekali. Khutbah Jumat dia juga main HP di sana. Ya, subhanallah. Apakah ilmu itu akan tinggal di model hati orang-orang seperti itu? Hati yang lalai, perhatiannya hanya di HP-nya. Ya, majelis ilmu tapi sembarang yang dia pikir. Coba Darulqutni ada di dalam satu majelis, pikirannya di luar, tapi 18 hadis di majelis itu dia bisa sebutkan semua sanadnya dan matannya.
Tidak ada yang kurang sedikit pun. Justru temannya yang fokus ditanya, coba sebutkan hadisnya, dia bilang tidak tahu. Ya, nah kita ini sederajat dengan teman-teman seperti itu. Ya, rasanya fokus tapi dekat hadisnya. Nah, itu Imam Ad-Darqutni, subhanallah. Maka orang-orang pun akhirnya teman-temannya ini selevel dengannya takjub ya kepada Imam Ad-Darqutni, subhanallah. Musa bin Harun Abu Imran lahir di 214 Hijriah, wafat 224 Hijriah. Usianya muda sekali. Lahir 214 dan wafat di 224 Hijriah. Abdul Ghani bin Sa'id beliau mengatakan orang yang paling baik perkataannya tentang hadis Rasulullah SAW adalah Ali Al-Madini pada zamannya, kemudian Musa bin Harun pada zamannya, dan Imam Darul-Qutni pada zamannya. Jadi inilah tiga orang yang paling nampak sekali, yang paling bagus sekali saat berbicara tentang hadis-hadis Nabi, sangat berkompeten saat berbicara tentang hadis-hadis Nabi. Ali Al-Madini pada zamannya, Musa bin Harun pada zamannya, dan Imam Ad-Darqutni juga di zamannya. Ini orang-orang hebat dalam menukilkan hadis-hadis Nabi SAW. Terakhirnya kita singkat, paling terakhir, kalau mau hafalan kita menjadi kuat dan lengket, ya, mungkin paling tepat kita mengangkat sebuah syair yang begitu legend dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Saya mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau menyuruh saya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa'lam bi anna al-'ilma nurun. Kata Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini nampaknya menjadi problem bagi kita semua. Kenapa? Ingatan kita akan sebuah ilmu sangat sulit. Sulit menghafal Quran, sulit menghafal hadis, sulit menghafalkan perkara-perkara dalam urusan syariat. Mungkin kita terlalu sering dan menganggap dosa itu menjadi sesuatu yang sepele, sehingga menutupi cahaya hati kita, sampai pada akhirnya hati itu sudah dipenuhi dengan noktah hitam, lalu cahaya ilmu itu tidak mau masuk ke tempat yang kotor seperti itu. Maka ilmu itu pun pergi dari diri kita. Kita dengarkan tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati kita. Nah, ini menjadi penyebab terbesar ilmu itu tidak melekat di dalam hati kita. Maka rumah yang paling tepat untuk ilmu itu adalah hati yang bersih, hati yang dipenuhi cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekali lagi diberikan kepada orang-orang yang jaga dirinya dari kemaksiatan. Maka jemaah sekalian, jika kita ingin meningkatkan diri kita dalam proses belajar ilmu syar'i, menghafal dan memahami, perlahan tinggalkan kemaksiatan yang selama ini menjadi penghalang kita untuk memahami agama ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.